Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan yang telah Allah berikan kepada kita berupa rahmat, nikmat, kasih sayang dan karunia yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita nikmat sehat, Allah berikan kita nikmat waktu, dan Allah berikan kita nikmat taufik dan hidayah, sehingga Bapak dan Ibu kita bisa berkumpul kembali, duduk bersama di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang tinggi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dinaungi oleh Allah dengan rahmat-Nya. Allah turunkan kepada kita ketenangan, Allah tunjukkan kita jalan yang lurus, Allah jadikan kita orang-orang yang saleh, dan Allah pertemukan kembali kita di dalam kenikmatan yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang muslim ketika seorang muslim ditunjukkan jalan yang lurus, dikenalkan akannya agama, difahamkan akannya agama, dimudahkan untuk beramal dengan amalan yang saleh. Maka impian bagi setiap muslim dan muslimah, impian dari setiap manusia, impian bagi seorang bapak kepada anaknya adalah menjadikan anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Bahkan kita yang hadir di sini datang berbondong-bondong menuju rumah Allah, mendengarkan tausiah, pengajian, nasihat, berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saleh. Bukankah Allah berfirman, "May yuti'illaha war rasul", siapa yang menaati Allah, siapa yang menaati Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang menaati Allah, siapa yang menaati Rasul, maka mereka bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan bersama orang-orang yang saleh. Maka orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam nikmat-Nya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh kita yang ada di sini, baik yang laki-lakinya maupun yang perempuannya, baik yang tuanya maupun yang mudanya, semuanya menginginkan dirinya menjadi orang-orang yang saleh, dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh.
maka itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Maka pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini dan pertemuan selanjutnya adalah sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang ulama besar yang terkenal dari timur ke barat, yang dikenal oleh para pelajar dan para al-ulama. Seorang ulama yang tak asing di telinga kita, yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Seorang ulama yang memiliki karya yang begitu banyak. Di antara karya yang beliau tulis adalah Riyadhus Shalihin, sebuah tulisan, sebuah buku yang berjudul Riyadhus Shalihin. Apa arti Riyadhus Shalihin? Riyadh dalam bahasa Arab bentuk jamak dari rawdah. Rawdah artinya taman. Nama bukunya adalah Taman As-Salihin, artinya orang-orang saleh. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menulis sebuah kitab, menulis sebuah buku yang berjudul Taman-Taman Orang Saleh. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap dengan mempelajari buku ini, kita berharap dengan mengkaji buku ini, kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berada di taman-tamannya orang saleh, yang menjadi impian bagi seorang muslim. Menjadi orang-orang saleh tidaklah mudah, tidak semudah yang kita bayangkan. Butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh kesabaran untuk menjadi orang-orang saleh. Dan menjadi orang-orang saleh sudah ada tuntunannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak bisa kita membuat suatu variasi baru, suatu jalan baru untuk menempuh atau untuk menjadi orang-orang yang saleh. Maka kita butuh bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang merupakan qudwatun hasanah, contoh terbaik. Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menuliskan sebuah buku yang terdapat di dalamnya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengisyaratkan kepada kita bagaimana cara kita menjadi orang yang saleh. Maka kita mempelajari hadis-hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam dengan harapan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang saleh. Tata cara menjadi orang yang saleh. Maka menjadi orang yang saleh butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh bimbingan dari para nabi dan para rasul. Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling saleh yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Beliau telah meninggalkan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwatan iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Jazakallah khair. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk ke pembahasan kitab ini, buku ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan sebuah pendahuluan yang sangat bagus dan sangat indah. Beliau menyampaikan pesan yang sangat penting perlu kita ketahui terkait dengan buku ini dan seorang yang ingin menjadi orang yang saleh. Kata Al-Imam An-Nawawi, perhatikan baik-baik perkataan beliau sebelum kita masuk ke pembahasan pertama. Kata beliau, "Fara'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahadits sahihah." Maka saya berkeinginan, berpendapat untuk mengumpulkan ringkasan-ringkasan di dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya yang kita pelajari adalah hadis yang sahih. Kalau hadis palsu ada, Ustaz, banyak. Hadis palsu banyak, yang lemah banyak. Maka Al-Imam An-Nawawi beliau menuliskan hadis-hadis yang sahih saja.
Yang akan kita sampaikan adalah yang sahih-sahih saja, yang benar dari Nabi saja. Yang hadisnya lemah palsu nanti kita sebutkan hadisnya lemah atau hadisnya palsu. Apa tujuan Al-Imam An-Nawawi menuliskan hadis-hadis yang sahih ini? Kata beliau, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah. Hadis yang akan saya sebutkan nanti adalah hadis yang akan membimbing seorang muslim, membimbing orang-orang yang mempelajari hadis tersebut menuju akhiratnya. Jadi kita sedang belajar jalan menuju akhirat biar selamat semua. Kita berdoa kepada Allah agar semua yang ada di sini selamat menuju akhirat Allah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau, jalan menuju akhirat. Kemudian yang kedua, wa muhassinan li adabihil batinah wal zahirah. Tujuan saya menuliskan hadis-hadis di dalam buku ini supaya seorang muslim memiliki adab-adab, memiliki akhlak, perangainya baik secara zahir maupun batin, baik yang tampak maupun yang tampak. Perangainya bagus, hatinya bagus. Maka dengan mempelajari hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, kita berharap bahwa perangai kita adalah perangai terbaik. Jadi kesimpulannya kata Al-Imam An-Nawawi, itu perangai itu dikatakan baik kalau sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, yang telah diajarkan oleh Nabi. Itulah perangai yang baik. Maka sering kita mendengar di tengah masyarakat kita, bahkan di Indonesia secara umum, kalau seandainya ada seorang muslim yang tidak mengikuti kebiasaan masyarakat setempat, dikatakan apa? Kurang adab, tidak punya akhlak. Maka kita jawab, Bapak dan Ibu, An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika di Mekah dia menyelisihi siapa? Kaumnya. Maka apakah kita mengatakan Nabi tidak memiliki akhlak yang saleh? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa innahu la'ala khuluqin 'azim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berada di akhlak yang begitu agung. Maka kalau seandainya kita ingin menimbang-nimbang seseorang ini perangainya bagus tak bagus, akhlaknya bagus tak bagus, adabnya bagus tak bagus, maka timbangannya adalah apa? Hadis An-Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah sesuaikah perangainya seperti perangainya Nabi alaihi salatu wassalam? Sudahkah dia beramal dengan amalan Nabi baik dalam hati maupun perangai luarnya? Maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, tidak hanya membimbing seorang menuju akhirat, maka hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang mudah-mudahan merubah perangai kita dari yang buruk menjadi yang baik. Kemudian beliau mengatakan, jami'an lit-targhibi wa tarhibi wa sa'iri anwa'i adabis salikina. Bahwasanya di dalam kitab ini, hadis-hadis yang akan kita pelajari adalah hadis yang terdapat di dalamnya sebuah motivasi dan terdapat di dalamnya sebuah ancaman. Tidak cukup Pak, di dalam agama ini cuma motivasi saja. Tidak cukup cuma motivasi, harus ada ancaman. Orang yang sholat Allah kasih pahala sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Tetapi Allah juga memberi ancaman. Kata Allah, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Kami dahulu bukan dari orang-orang yang senantiasa salat. Kami tidak pernah salat, kata mereka. Maka dimasukkan ke dalam neraka saqar. Al-Quran penuh dengan motivasi dan ancaman. Maka kata para ulama, seseorang yang ingin beribadah kepada Allah harus ada dua perkara di dalam hatinya, Pak. Bapak hendak sholat, ibu hendak sholat.
Maka harus ada dua hal ini di dalam hati Bapak. Ada motivasi yang menimbulkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah ancaman kekhawatiran yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada rasa harap, ada rasa takut ketika salat. Bapak berharap, ibu berharap, saya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah, saya diampuni dosa-dosanya, saya diberikan nikmat-nikmat nanti di dunia dan di akhirat. Tapi di sisi lain Bapak khawatir, ya Allah, kalau seandainya dosa saya tak diampuni, bagaimana ceritanya? Ada rasa takut, ada rasa harap. Harus ada dua. Maka Al-Imam An-Nawawi menuliskan kitabnya, terdapat di dalamnya hadis yang ada di dalamnya rasa harap, yang ada di dalamnya rasa takut, cemas, khawatir. Ustaz, kalau seandainya kita berharap saja, apa yang terjadi? Bapak cuma harap-harap saja, tak ada rasa takut, kan Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ustaz, apa yang terjadi Pak? Maka Bapak akan mudah untuk melakukan maksiat dan susah keluar dari maksiat. Kenapa? Ya sudahlah, nanti Allah maafkan, tak apa. Kenapa? Karena dia memahami bahwasanya agama itu hanya harapan saja, tak ada rasa takut. Maka di dalam beragama butuh rasa harap, butuh rasa takut. Harap saja tak cukup. Yang ada akan tenggelam kita dalam maksiat, kita menyangka Allah akan ampuni, Allah akan ampuni, Allah akan ampuni. Ternyata kita sulit untuk keluar dari maksiat dan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau sebaliknya gimana Ustaz? Kalau seandainya saya cuma takut saya tidak ada rasa harap, tapi takut, khawatir terus hati saya ini, tidak ada harapan saya. Kenapa? Apa yang terjadi? Maka hati kita akan menjadi hati yang keras dan kaku. Bapak tahu Pak, kerja orang-orang yang suka memberontak, artinya yang suka bom sana bom sini. Penyebabnya apa? Kerjanya yang bom sana bom sini itu penyebabnya apa? Tidak ada rasa harap, takut ada di hatinya. Kenapa? Ini orang-orang kafir ini tidak bisa lagi, harus dibunuh, bahaya. Mereka tidak akan diampuni oleh Allah. Padahal belum tahu kita, bisa jadi sebelum wafat diberi Allah hidayah. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, para sahabat, banyak di antara mereka adalah orang-orang kufar musyrik. Allah beri hidayah sebelum wafat. Kalau cuma rasa takut yang kita masukkan, itu hasilnya Pak, menumpah darah kaum muslimin. Ini orang ini buat maksiat terus, bunuh saja lah, tidak ada harapan lagi sama dia. Orang ini tidak ada lagi harapan, maksiat saja, dibanding hukum saja, habis semua. Itu yang terjadi kalau hanya rasa takut yang kita tanam di dalam hati. Seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, kata Al-Imam An-Nawawi di sini, harus ada rasa harap, harus ada rasa takut. Kita berharap tidak mendapatkan pintu taubat. Orang-orang yang masih bermaksiat, kita berharap diberikan hidayah, petunjuk. Mungkin hari ini mereka bermaksiat, bisa jadi 2 tahun lagi dia mendapat hidayah. Cuma kita takut, khawatir kita tidak diampuni dan tidak diterima taubat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, min ahaditsiz zuhri wa riyadatin nufus. Di dalam buku ini ada yang namanya hadis-hadis tentang zuhud. Nanti kita belajar apa itu zuhud saat nanti saja, panjang pembahasan. Dan juga ada hadis-hadis tentang melatih jiwa. Tentang melatih jiwa. Jiwa ini Pak butuh dilatih, tidak bisa instan. Bapak misalnya mengurung diri di kamar, berpikir ratusan ribu kali, kemudian keluar Bapak, kemudian jadi bersih hati Bapak, tidak bisa. Atau ada sebuah ritual mandi pakai 7 buah jenis kembang, Bapak mandi kemudian Bapak bersih, tidak bisa. Butuh olahraga, butuh latihan, kata Al-Imam An-Nawawi, butuh dilatih hati ini, butuh terus dilihat hari ini. Bahkan permasalahan pertama yang akan kita bahas tentang permasalahan hati, nanti kita sebutkan permasalahan pertama tentang ikhlas dan tentang niat, masalah hati. Bahkan seorang ulama besar yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan
mengatakan ma'alajtu ala syai'in asyadda alayya min niyati. Tidak ada perkara yang paling saya perhatikan untuk saya perbaiki. Seluruh amalan saya yang paling saya perhatikan untuk saya perbaiki adalah niat. Kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Maka pembahasan pertama kita adalah perkara niat. Kenapa? Kenapa dia selalu perhatian tentang niatnya, keikhlasannya? Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Li'annaha tataqallabu 'alayya." Karena niat itu bolak-balik, Pak. Kadang hari ini bagus hati kita, ikhlas kita, kadang besok berubah lagi. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami di atas agamamu. Maka hati itu butuh yang namanya olahraga, latihan. Butuh latihan-latihan sehingga hati itu menjadi hati yang bersih, hati yang murni. Butuh diisi ilmu, diamalkan. Bagaimana hati ini menjadi hati bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Asy-Syams 11 kali bersumpah. 11 kali bersumpah. Kata para ulama, ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran menunjukkan akan keagungan yang akan disampaikan oleh Allah. Ketika Allah bersumpah, maka yang akan disampaikan adalah perkara yang agung, perkara yang besar. Contohnya, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah bersumpah dengan waktu. Maka yang akan disampaikan oleh Allah adalah perkara yang agung. Waktu adalah hal yang agung, dan Allah akan menyampaikan perkara yang agung. Apa itu? Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam keadaan merugi. Perkara yang agung. Sekarang Allah mengatakan wasyamsi wa duhaha, dua. Demi matahari, demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengikuti matahari bergantian. Wal qamari wa ma talaha, was samaa'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha. Sampai 11 kali Allah bersumpah. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan seterusnya. Kemudian Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah memberikan, telah mengajarkan kepada manusia, telah mengilhamkan kepada manusia jalan-jalan yang lurus, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Perhatikan kata Allah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. 11 kali Allah bersumpah hanya ingin menyampaikan beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang telah mengotori jiwa. Maka jiwa butuh latihan, diisi dengan ilmu, mempelajari ilmu, baru dilatih jiwa ini. Maka dan instan tak mendapatkan jiwa yang bersih, wahai ibu. Butuh latihan, butuh ilmu, butuh bimbingan dari para ulama, para nabi dan para rasul. Kemudian beliau mengatakan wa tahdibil akhlaqi wa taharatil qulubi wa ilajiha wa siyanatil jawarihi wa izalati al-iwijaj wa ghairi dzalika min maqasidil arifin. Banyak sekali perkara yang dibahas di dalam kitab ini yang insya Allah akan kita bahas satu persatu. Kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama, agar kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya, yang terjauh dari keburukan-keburukan. Kata Al-Imam An-Nawawi, babul ikhlasi wa ihdarun niyah. Pembahasan pertama adalah pembahasan keikhlasan, pembahasan niat. Niat dan keikhlasan pembahasan yang begitu agung. Bapak dan Ibu akan mengetahui bagaimana agungnya perkara niat dan ikhlas setelah mempelajari hadisnya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengisyaratkan kepada kita tentang agungnya niat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, sebelum membahas tentang perkara niat ini,
beliau mengingatkan kita bahwa mensucikan niat, memurnikan niat, meluruskan keikhlasan bukan hanya perintah untuk umat ini, tapi umat-umat sebelumnya sudah diperintahkan untuk memurnikan keikhlasan. Bapak datang ke masjid tujuannya untuk apa? Apakah karena rame-ramean saja? Apakah untuk memenuhi masjid saja? Apakah ingin dibilang oleh manusia orang saleh? Iya kan? Maka tentu yang namanya apa? Keikhlasan ini. Akan tetapi kita bertanya dulu, Ustaz, apa itu ikhlas? Apa pengertian dari ikhlas? Kata para ulama, maksud daripada ikhlas adalah ifradullah ta'ala bil qasdi, memurnikan Allah di dalam tujuan dan maksud. Itulah ikhlas. Ikhlas itu kita murnikan tujuan kita. Kita itu sholat ke masjid buat apa? Kita itu baca Quran buat apa? Ibadah-ibadah kita itu untuk apa? Kalau seandainya satu hanya untuk Allah, maka itulah yang dinamakan ikhlas. Al-ulama mengatakan di antaranya Al-Fudail, beliau menjelaskan tentang makna daripada ikhlas. Perhatikan Pak. Kata para ulama, tarkul amali li ajli nasiriya, meninggalkan amalan saleh karena manusia, itulah riya. Kalau seandainya bapak dan ibu sering kita temui Pak yang budak mampu bersedekah, baru ikut dicucian orang, ikut untuk orang itu orang dermawan terus timbul sombong di hati Allah. Maka tidak namanya untuk bersedekah. Atau bapak disunahkan, dianjurkan, sangat ditekankan bagi laki-laki untuk sholat ke masjid. Kemudian bapak bilang, tidak nampak dia balik ke masjid, baru ikut timbul ria ambu ikut acak bersalat di rumah saya lebih ikhlas. Kata Al-Fudail bin Iyad, seseorang yang meninggalkan sebuah amalan karena manusia, maka ria. Kenapa dia tidak mau ke masjid? Takut disebut oleh manusia adalah orang-orang yang saleh. Ditinggalkan. Kenapa? Takut dibilang manusia. Padahal sholat ke masjid perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak tak mau membaca Al-Quran, kenapa? Nanti dibilang orang seperti ini, seperti itu. Bapak tak mau baca Quran. Maka kata Fudail bin Iyad, itulah hakikat daripada riya. Seseorang yang meninggalkan amalan karena manusia, takut dipuji manusia, maka itulah orang-orang yang riya. Kemudian beliau mengatakan wal amalu li ajlin nasi syirik. Orang yang beramal karena manusia, dia pergi ke masjid untuk manusia. Nah, ini beda lagi. Dia beramal untuk manusia. Yang tadi meninggalkan amal, yang sekarang beramal tapi dua-duanya karena manusia. Yang pertama riya, yang kedua syirik. Apa itu syirik Ustaz? Syirik itu menyetarakan Allah dengan selain Allah di dalam hak-haknya Allah. Menyetarakan Allah dengan selain Allah di dalam hak-haknya Allah. Contoh Ustaz, salat itu boleh tak untuk manusia terakhir? Salat itu milik siapa? Allah. Tak boleh kita berikan kepada manusia. Kalau bapak berniat salat untuk selain Allah, berarti bapak menyetarakan diri Allah sama manusia. Itulah hakikat kesyirikan. Kalau ada sebuah ibadah yang harusnya untuk Allah, tak boleh diberikan kepada selain Allah. Sekarang niat itu boleh tak kepada selain Allah? Tak boleh, hanya untuk Allah saja. Maka itulah yang dinamakan kesyirikan kalau kita berniat kepada selain Allah. Kita setarakan yang seharusnya niat itu hanya untuk Allah, ternyata kita jadikan untuk manusia. Maka dinamakan syirik. Itulah hakikat syirik. Maka yang tepat apa kata beliau, al-ikhlasu an yu'afika Allahu minhuma. Engkau diselamatkan oleh Allah dari dua sisi. Pertama, engkau tidak meninggalkan sebuah amalan karena manusia. Yang kedua, engkau tidak beramal untuk manusia. Tetap beramal tapi tidak ada urusannya sama manusia. Maka itulah hakikat sebuah keikhlasan. Sudah masuk sholat isya? Belum ya?
Ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Imam An-Nawawi masuk ke dalam pembahasan hadisnya, beliau mengingatkan kepada kita bahwa ikhlas ini bukan ajaran umat Islam sekarang saja. Tapi umat sebelum Islam sudah diperintahkan untuk ikhlas, memurnikan niat, membersihkan niat, meluruskan niat. Apa kata Allah? Wa ma umiru, kata Imam An-Nawawi, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan, siapa mereka? Ahli kitab. Karena ayat surat ini berbicara tentang ahli kitab. Lam yakun alladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahum bayyinah, tentang ahli kitab. Maka ahli kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahud-din, ikhlas. Allah beritakan hanya untuk Allah lah agama. Maka langkah pertama seorang muslim yang ingin menjadi orang-orang saleh, dia ikhlaskan niatnya, dia luruskan niatnya. Maksud tujuan ibadahnya untuk siapa dia perbaiki terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kalau Bapak dan Ibu ingin menjadi orang saleh, dan ikhlas ini bukanlah perintah untuk umat Islam saja. Umat-umat terdahulu diperintahkan pula untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga mengingatkan. Dia membawakan ayat yang kedua, mengingatkan kepada kita, kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya Allah tidak akan pernah mendapatkan daging-daging, tidak pula akan sampai kepada Allah darah. Daging, darah saja tak sampai, apalagi daging. Bayangkan, Allah tidak pernah mengharapkan amalan manusia. Allah tidak menginginkan berapa banyak dagingnya, berapa banyak darah yang kita tumpahkan. Tak masalahnya, tak masalah itu. Sebuah amalan bukan berapa banyak Bapak sholat, berapa banyak Bapak baca Quran. Tapi kata Allah, walakin yanaluhu taqwa minhum, akan tetapi sampai kepada Allah adalah ketakwaan seorang muslim, keikhlasan. Ustaz, kalau banyak amalannya ikhlas, bagus. Bapak banyak sholatnya, tapi takwanya bagus. Yang kita bicarakan bukan masalah banyaknya amalan kemudian Bapak tak ikhlas, bukan itu. Yang penting adalah sebuah ketakwaan. Kapan seseorang dibilang bertakwa? Kata makna yang paling mudah dipahami tentang takwa yang sering kita dengar, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Maka seorang dikatakan bertakwa. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tak pernah melihat dari bentuk rupa ibu, rupa bapak, rancak tak rancak, putih tak putih, tinggi tak tinggi, terserah. Allah tak pernah melihat dari rupa, bentuk, apakah dia orang yang bagus, yang gagah atau tidak gagah, tidak ada urusannya. Dan juga tidak pula melihat dari harta seseorang, banyak hartanya, sedikit hartanya, kayakah dia, juragakah dia, berlimpahkah hartanya atau tidak, tidak ada urusannya, kata Allah. Kemudian Nabi mengatakan, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi melihat hati kalian. Maka pertama kali seseorang ingin menjadi orang saleh adalah hati, keikhlasan kepada Allah, niat. Bagaimana mereka mengikhlaskan niat mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan kita tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Allah melihat mana yang bertakwa.
mana yang benar niatnya, mana yang ikhlas niatnya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengingatkan dengan ayat yang terakhir kepada kita, apapun yang kita sembunyikan wahai bapak dan ibu di dalam hati kita, apapun yang kita niatkan, mungkin manusia tak ada yang tahu. Sekarang saya di sini ada beberapa bapak dan ibu, jumlahnya puluhan. Saya tidak tahu satu orang pun apa isi hati bapak dan ibu, kenapa hadir di sini. Akan tetapi perhatikan, Allah mengatakan di dalam surah Ali Imran, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, apapun yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian ataupun yang kalian tampakkan, Allah tahu. Jadi percuma kita menyembunyikan riya, menyembunyikan niat-niat busuk dan buruk, karena Allah tahu. Dan apa kita untuk beramal dengan tujuan manusia? Seperti apapun ibu sembunyikan niat, sembunyikan tujuan-tujuan buruk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Maka nasihat sebelum kita memulai hadis pelajaran kita, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita perbaiki niat kita, karena tak ada yang tahu tentang perkara niat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan pernah tahu satu orang pun apa niatnya, apa tujuannya. Tapi yang tahu itu adalah yang maha mendengar, yang maha mengetahui akan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki kembali niat kita, untuk apa kita, karena Allah pasti tahu. Apa tujuan kita, pasti Allah pasti tahu. Dan semua itu akan diganjar oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Kalau baik, maka Allah akan balas dengan yang lebih baik. Apabila itu buruk, maka Allah akan balas dengan sesuai yang kita lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke pembahasan hadisnya. Hadis pertama, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang khulafa ar-rasyidin, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, muliakanlah Islam ini dengan satu di antara dua Umar. Ketika itu ada dua Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Yang kedua kalau tidak salah Abu Lahab. Abu Lahab atau Abu Jahal, lupa saya. Dua orang ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, muliakanlah Islam ini dengan satu di antara dua Umar. Ternyata doa Nabi diijabah oleh Allah dan Allah berikan petunjuk kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang dikenal akan kegagahannya, keberaniannya. Allah berikan beliau itu petunjuk dan Allah muliakanlah Islam dengan beliau. Beliau adalah pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, memimpin selama 10 tahun dan membawa peradaban Islam ke penjuru bumi. Seluruh dunia mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana peradaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kenalkan kita kepada Umar. Allah munculkan dari generasi-generasi muda kita seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Hadis pertama, bahwasanya amalan itu pasti ada niatnya. Amalan pasti ada niat. Tidak ada sebuah amalan pun tanpa niat. Bapak ke pasar pun ada niatnya. Bapak ke pasar apa niatnya? Jalan-jalan saja itu niat. Ibu pergi ke ladang ngapain? Bertanam, niat. Pergi ke masjid, ngapain ke masjid? Mendengar pengajian, niat. Seluruh amalan ada pada niat, ada niatnya. Tidak ada satu amalan tanpa niat, seluruhnya ada niat. Para ulama mengatakan hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah hadis yang agung tentang
Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu pasti ada niatnya, sesuai dengan niatnya. Tidak ada satu amalan pun tanpa niat. Kata para ulama, umdatud dini indana kalimat, pokok agama ini adalah sebuah ungkapan, 4 ungkapan. Arba' min kalami khairil bariyah, 4 ungkapan, 4 permasalahan yang menjadi pokok di dalam agama ini, kata para ulama. Yang pertama, ittaqis syubhat, tinggalkanlah syubhat. Sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi SAW, al-halalu bayyin, yang halal sudah jelas, wal haramu bayyin, yang haram sudah jelas, wa bainahuma umuru mushtabihat, dan diantaranya ada perkara-perkara syubhat. Hadis pertama menjadi pokok di dalam agama. Kemudian yang kedua, wazhad, hadis tentang zuhud menjadi pokok di dalam agama. Wada' ma laisa ya'ni, meninggalkan perkara yang tak bermanfaat, pokok di dalam agama. Kemudian yang terakhir, wa'malan binniyah, kata para ulama, beramallah dengan niat. Maka hadis yang kita pelajari adalah pokok di dalam agama kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya seluruh amalan pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap seseorang akan membawa pahala niatnya. Semua kita akan mendapatkan ganjaran dari niat kita. Nanti kita sebutkan hadisnya banyak, Pak. Saya kasih isyarat saja, contoh tentang agungnya perkara niat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam satu hadis mengatakan, setelah beliau pulang dari perang Tabuk, Nabi pulang dari satu negeri Tabuk, kemudian pulang ke Madinah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, nanti kita pelajari hadis, mengatakan ada orang-orang manusia yang mereka tinggal di Madinah, tidak ikut pergi perang, tidak pula mereka menempuh lembah-lembah, melewati gurun padang pasir, tidak merasakan keletihan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Cuma pahalanya sama seperti pahala kalian yang pergi perang sama yang tinggal itu sama pahalanya. Kenapa? Karena mereka terhalang oleh sakit, wanita, para wanita. Cuma perkara niat saja bisa dibaca oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan, ibadatu ahlil ghafili ada. Ibadahnya orang-orang yang lalai, hatinya itu lalai, ingatnya dunia, susah mengingat akhirat. Ibadah orang-orang yang lalai maka menjadi sebuah kebiasaan. Bapak pergi ke masjid, keluar masjid, pergi ke masjid, tak ada hati bapak untuk beribadah, menjadi sebuah kebiasaan. Baca Quran, baca saja, menjadi sebuah kebiasaan. Yang ibadah jadi sebuah kebiasaan. Sebaliknya, kata para al-hukama, ahli hikam, mereka mengatakan, wa'adatu al-dzakirina ibadah. Kebiasaan orang-orang yang hatinya selalu mengingat Allah menjadi ibadah. Saya minum bisa jadi ibadah? Bisa. Saya makan bisa jadi ibadah? Bisa. Saya pergi kerja bisa jadi ibadah? Bisa. Bapak ibu pergi ke ladang bisa jadi ibadah? Bisa. Maka kata ahli hikmah, seseorang yang hatinya selalu mengingat Allah maka bisa semuanya jadi ibadah. Sebaliknya, seseorang yang beribadah, orang-orang yang lalai hatinya beribadah menjadi kebiasaan. Gara-gara apa? Hatinya. Maka perkara niat adalah perkara yang agung. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberi perumpamaan, faman kanat hijratuhu ilallah, siapapun yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya. Kalau contohnya dicontohkan oleh Nabi sebuah amalan yang bernama hijrah. Saya singkat saja bahas tentang hijrah. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam memilih hijrah bukan amalan yang lain?
Amalan kan banyak, kenapa milihnya hijrah? Para ulama menjelaskan sebabnya. Di antaranya mereka mengatakan hijrah itu di zamannya Nabi terkhusus bagi orang-orang Arab di negeri Jazirah Al-Arabiyah. Mereka itu tak terbiasa dengan yang namanya hijrah. Kenapa? Kecintaan mereka dengan kampung halaman. Jarang orang Arab itu yang pergi meninggalkan kampung. Beda sama orang Minang. Orang Minang banyak yang meninggalkan kampung, merantau. Kalau orang Arab itu paling dikatakan tidak pernah mereka itu hijrah, meninggalkan kampung halaman. Kenapa? Anak, istri, keluarga ada di kampung halaman, harta benda ada di kampung halaman, dan rasa cinta mereka ke negeri mereka itu tinggi. Jarang dikatakan mereka itu mau pindah hijrah, kecuali ada beberapa kondisi saja. Itu disebutkan oleh para ulama. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk pergi ke Madinah hijrah, di Mekah tak mungkin lagi untuk menjalankan Islam, sudah sulit rasanya. Ali bin Abi Thalib sudah tak ada lagi yang melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, maka diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Maka para sahabat banyak yang keberatan ibadah yang agung. Kenapa berat? Harta benda banyak di Madinah. Kalau ditinggalkan sayang, anak istri yang belum masuk Islam ditinggalkan pula, negeri yang mereka cintai ditinggalkan pula, berat hati mereka. Maka di sini tantangannya. Maka Nabi mengatakan, memberikan perumpamaan sebuah hijrah. Karena berat hijrah itu, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, maka untuk Allah dan untuk Rasul. Kemudian wa man kanat hijratuhu di dunia, kalau seandainya hijrahnya karena dunia, hijrahnya karena seandainya Bapak hijrah dari sini ke mana, ke sebuah negeri hanya untuk dunia saja, maka yang Bapak dapatkan hanya dunia saja. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa man kanat hijratuhu li dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Atau tujuan hijrahnya untuk seorang wanita, maka hijrahnya itu untuk apa yang mereka niatkan. Jadi perbaiki niat. Hijrah itu hijrah ibadah. Bisa jadi dia diganjar oleh Allah, bisa jadi tidak dibalas. Kalau hijrahnya niatnya hanya untuk Allah, maka Allah akan balas. Kalau seandainya hijrahnya hanya untuk dunia, tidak untuk Allah, maka Allah akan memberikan dunia saja. Allah tak akan memberi balasan. Inilah hadis pertama yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita masuk ke hadis kedua, pembahasan yang bagus hadis kedua. Kita masuk salat. Sudah ada dulu. Kita satu hadis lagi kita cukupkan. Allah azab satu kaum, rata, tak pilih-pilih. Cuman apa? Cuman kata Nabi alaihi salatu wasallam, nanti di hari akhir, di hari kiamat akan Allah bangkitkan berdasarkan niat. Maka yang perlu adalah niat. Para ulama mengatakan banyak faedah di dalam hadis ini. Yang pertama, kita tutup dengan faedah. Yang pertama, seseorang hendaknya memilah-milih siapa temannya. Perhatikan hadis tadi, tak pandang bulu kalau Allah sudah turunkan azab. Menunjukkan dalam hati-hati memilih teman yang buruk jangan didekat-dekati. Kata Nabi SAW, ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat siapa kawannya. Bahkan para ulama mengatakan kalau ingin melihat agama seseorang, yang perlu dilihat siapa kawannya. Lihat kawannya. Orang-orang baik tak kawannya. Kalau orang baik berarti orang ini orang baik. Kawan dekat dia maksudnya. Kawan dekat. Faedah kedua kata para ulama, bahwa ketika Allah turunkan azab, Allah tak pandang bulu. Siapapun itu, bagaimanapun kondisinya, keadaannya, kalau Allah telah turunkan azab, mau soleh tak
orangnya atau tak soleh orangnya, Allah timpakan azab. Maka berhati-hati dengan kemaksiatan yang terjadi di negeri ini. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hati dengan sebuah fitnah, sebuah maksiat, karena tak akan menimpa sebuah negeri, sebuah orang-orang yang khusus saja. Jadi ada pelaku maksiat di negeri ini, Pak. Kalau Allah turunkan azab, tak orang itu saja yang kena, yang di sekitarnya juga kena. Maka perlu kita memperbaiki kondisi di negeri kita, Pak. Tapi mengingkari sebuah maksiat ada tata caranya di dalam Islam. Ada metodenya yang ditunjukkan oleh Nabi, tidak sembarang saja, Pak. Ada sebuah kemaksiatan, tempat judi, tempat minuman keras, tempat ini, Bapak datang sama warga, Bapak hancurkan. Bisa jadi bahaya akan menimpa kita, Pak. Yang boleh melakukan itu adalah siapa? Aparat. Kalau tak bisa kita dengan hal seperti itu, nasihat dengan kita. Tak bisa juga, hati saja kita ingkari. Hati diingkari. Maka kata para ulama, Allah akan menurunkan azab kecuali satu. Ada orang yang mau memperbaiki kondisi. Beda sama orang soleh, sama orang yang membuat orang soleh. Kalau ada satu orang yang mau memperbaiki kondisi, maka Allah tak akan timpakan azab ke negeri tersebut. Dalilnya di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menimpakan kepada satu kaum, Allah tak akan pernah menimpakan kepada suatu kaum bizulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak menurunkan azab, tidak menimpakan azab, tidak menurunkan musibah, sedangkan ada orang di dalamnya yang memperbaiki kondisi masyarakat. Maka butuh yang namanya tausiah, pengajian untuk memperbaiki kondisi. Itulah fungsi seorang dai dan ustaz, untuk memperbaiki kondisi. Maka rajin-rajin mengaji, rajin-rajin belajar. Jangan sampai negeri kita yang indah ini ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan segelintir manusia. Karena segelintir manusia. Walaupun nanti kita dibangkitkan berdasarkan niat yang ada di dalam hati. Tapi marilah kita bersama-sama belajar memperbaiki kondisi masyarakat kita sehingga dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang perkara niat. Masih banyak perkara niat yang akan kita bahas insyaallah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang cukup, sehingga kita dipertemukan kembali untuk mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan kita keistiqamahan dan kemantapan hati. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.